Oke, selamat sore rekan-rekan sekalian, jurnalis, baik mainstream, baik YouTuber. Sore hari ini sekitar pukul 5 lebih ya, kita ada podcast di sini dan juga live. Apa perlunya hari ini sebelah kanan saya ada orang yang sangat penting di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, urusan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Tadi sebenarnya kita kalau concern, kita ikutin live-nya, baik yang hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah melihat, menyaksikan bagaimana Profesor Dr. Erdianto Effendi SHM HUM dari Universitas Riau di luar Jakarta loh ini, datang khusus untuk memberikan pendapat selaku ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi pagi sampai siang hari. Nah, jadi pengantar rekan-rekanku, kenapa kita perlu bertemu dengan jurnalis atau media hari ini? Karena atau keterangan atau pendapat yang disampaikan oleh Profesor Doktor tadi ini, Profesor Doktor Erianto Effendi SHM HUM ini sangat penting. Bukan hanya untuk eh, proses pra peradilan itu, tapi untuk edukasi masyarakat. Kebetulan profesor ini adalah seorang pendidik, ya, dan sebentar lagi menjadi rektor. Dan itu kita harapkan itu. Jadi semua itu udah eskalasinya, Prof. Jadi Prof hari ini menunjukkan katakanlah kepiawaiannya, khususnya hukum acara pidana yang diajukan pra peradilan untuk menangkal atau katakanlah untuk menyelaraskan hukum-hukum acara pidana yang berlaku saat ini. Karena sangat penting. Perlu kita ketahui yang namanya KRMT Roy Suryo itu ini yang kedua kali mengajukan pra peradilan. Pra peradilan pertama itu dikabulkan sebagian. Itu pengertian pengadilannya. Tapi kalau kita praktekkan sehari-hari, sejujurnya itu ditolak juga seluruhnya menurut saya karena tidak ada urgensinya ke pokok perkara. Jadi kami di sini sebelah kiri saya ada yang mainstream dan urusan ini juga. Inilah Rismon Hasaulan Sanipar yang sudah merajai dunia media. Dan sebelah kanan saya YouTuber Nusantara Andi Aswan. Silakan Itu sedikit perkenalkan diri. Nusantara. Jadi yang berempat di depan ini kalau saya sendiri adalah kuasa hukum Rismon Hasaulan Sanipar Jamada Girsang merangkap jadi host di sore hari ini. Nah, untuk itu Prof, kami persilahkan Prof secara pelan-pelan aja kira-kira apa tadi yang dialami Prof langsung di depan majelis, di depan para pemohon, dan di depan termohon juga. Dan kami sih tadi melihat secara live. Kami tidak hadir ke pengadilan karena kami lihat situasi harus juga melihat sikon yang gimana gitu. Nah, saya berikan waktu kepada Profesor Dr. Erdianto Effendi SHM HUM. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Saya dihadirkan oleh Polda Metro Jaya dalam menghadapi pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Jadi saya orang hukum, bukan orang politik, jadi murni apa yang saya sampaikan terkait Ya. dengan hukum. Nah, masalah politik, bagaimana saya tidak masuk wilayah itu. Jangankan masuk wilayah politik, masuk wilayah hukum di luar hukum pidana, saya juga nggak mau. Itu tadi yang saya sampaikan, menjawab pertanyaan penasihat hukum dari Roy Suryo dalam hal ini adalah Bang Repli Harun. Nah, tentu di dalam sidang pra-peradilan, karena kita dihadirkan oleh termohon Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan tadi, tentu kita diberi kesempatan termohon dulu untuk mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh termohon tadi terkait dengan apa yang menjadi objek pra-peradilan. Nah, saya jelaskan bahwa objek pra-peradilan itu sudah limitatif diatur dalam pasal 77 KUHP lama, ditambah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21. Jadi di antara yang menjadi objek pra-peradilan itu adalah menguji sah atau tidak sahnya penangkapan, sah atau tidak sahnya penahanan, kemudian sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan, sah atau tidak sahnya penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi, lalu ditambah dengan putusan MK yaitu menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka,
menguji sah atau tidak sahnya penggeledahan dan menguji sah atau tidak sahnya penyitaan. Nah, yang diuji oleh Roy Suryo dalam pra peradilan yang kedua ini adalah penetapan tersangka. Nah, jadi saya jelaskan tadi menjawab pertanyaan termohon, apa yang menjadi syarat sahnya penetapan tersangka, yaitu adalah adanya minimal 2 alat bukti. Nah, sepanjang yang dijelaskan dan saya baca jawaban termohon, dan kita mengikuti berita-berita, tentu termohon dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya sudah mengantongi minimal 2 alat bukti. Apa alat bukti itu? Dalam pasal 184 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, alat bukti itu terdiri dari keterangan saksi. Pertama, yang kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan kelima keterangan terdakwa. Ya. Nah, di dalam proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik atau fitnah atau tindak pidana ITE mengubah atau merubah dokumen atau informasi elektronik milik orang lain, ini sepanjang yang dijelaskan oleh penyidik itu mereka sudah mengantongi minimal bahkan 3 alat bukti. Nah, apa alat buktinya? Pertama, keterangan saksi. Banyak sekali saksinya, ada berapa itu? Berpuluhan. Kemudian ada ahli dan ada bukti-bukti surat. Nah, termasuk alat bukti elektronik. Nah, jadi dengan demikian alat bukti yang dimiliki oleh penyidik ini sudah lengkap. Satu. Kemudian apakah yang dimaksud dengan alat bukti yang sah? Nah, tadi saya jawab alat bukti yang sah itu adalah alat bukti yang diperoleh menurut dan berdasar undang-undang. Ya. Dan sejauh ini semua alat bukti tersebut sudah diperoleh menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini KUHP dan undang-undang lain ya. Maksud yang sah ini adalah misalnya apakah saksi sudah diperiksa tanpa tekanan, tanpa paksaan. Ini sudah dilakukan. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang diajukan juga adalah dari termohon, turut termohon tadi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah manakah yang berlaku di dalam situasi peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru. Nah, pasal 361 KUHP baru secara tegas sudah mengatur bahwa dalam hal penyidikan, penuntutan, penyelidikan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu diberlakukan undang-undang yang lama. Ya. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Jadi alat ukur, indikator atau batu uji untuk menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka itu dengan menggunakan KUHP lama. Nah, itu yang ditanyakan oleh kuasa termohon tadi. Lalu kemudian kesempatan berikutnya adalah kuasa hukum pemohon. Nah, teman-teman pemohon tadi, melalui kuasa hukumnya, mengajukan pertanyaan apakah mungkin pembuktian ini satu-satu berdasarkan pasal-pasal yang ditetapkan untuk persangkaan terhadap tersangka. Nah, lalu saya menjawab, kewenangan untuk menetapkan pasal apa yang diterapkan itu sepenuhnya adalah kewenangan penyidik. Bisa saja penyidik menerapkan pasal yang berlainan dengan laporan atau pengaduan yang dibuat oleh pelapor atau pengadu. Jadi nggak masalah. Nah, terus juga kuasa hukum pemohon tadi mempertanyakan apakah alat bukti keterangan saksi itu wajib ada. Ya. Saya jawab tidak ada ketentuan di dalam KUHP harus ada keterangan saksi. Cukup alat bukti disebutkan secara limitatif dalam KUHP. Apakah yang ada alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat? Ya silakan saja. Nah, apalagi kalau ternyata ada alat bukti keterangan saksi. Nah, jadi karena limitatif dibatasi kewenangan pra peradilan, maka seharusnya hakim tidak dapat keluar dari apa yang menjadi kewenangan hakim, yaitu memeriksa sebatas formal bahwa telah ada minimal 2 alat bukti dan alat bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah menurut dan berdasar undang-undang. Lalu kemudian ditanya lagi tadi, bagaimana dengan pengertian mengubah? Ya, saya bilang pengertian mengubah, pengertian merusak, saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena itu di luar kompetensi saya sebagai ahli hukum pidana. Silakan itu ditanyakan kepada ahli ITE. Mengerti apa yang dimaksud dengan merubah, walaupun secara umum mungkin kita semua bisa menjawab. Nah, tapi itulah kompetensi keilmuan yang kita harus menjaga bahwa kita tidak kompeten di bidang di luar
ilmu pengetahuan Prof, kita. saya potong Ya. dulu, Prof. Biar tambah Nah, tambah panas, Prof ya, ya. ya, Sambil Prof minum ya. juga wedangnya. Prof, kenapa nih pembelajaran atau edukasi Ya. bagi masyarakat? Karena dua orang ini tersangka, Dr. Tipa dan Roy. Dr. Tipa memilih menghadapi persidangan pokok Ya. perkara. Sementara Roy Suryo menyimpang mengajukan pra peradilan, Ya. bahkan ini yang kedua. Ya. Nah, ini perlu edukasi bagi masyarakat, Prof. Kenapa orang ini berbeda, kita nggak tahu ya, apa dasar belakangnya. Mungkin dasar-dasar mereka juga Ya. penasihat hukumnya, Ya. atau prinsipalnya Tipa dan Roy barangkali beda pendapat di situ. Nah, yang menjadi menjadi pertanyaan yang menjadi edukasi bagi masyarakat ini, Prof. Waktu di pertama itu kan objeknya penahanan, penangkapan, penggeledahan. Ya. Ya, itu kita anggap udah lewat lah. Ya. Tidak pengaruh untuk pokok perkara. Tapi yang kedua ini sebenarnya, Prof, kalau saya selaku praktisi dan penegak hukum juga, objeknya adalah sahnya tersangka dan pasal 32 ayat 1 Ya. Undang-Undang ITE. Ya. Prof, kalau yang satu tadi yang tentang tersangka, rasanya gampang menjawabnya ya. Ya. Dari sejak lama saya juga ikut serta di Ya. dalamnya. Artinya menjadi penasihat hukum Risma saat ini. Ya. Nah, tapi Prof coba jelaskan dulu, kenapa kok sampai mereka, kira-kira apa sih motivasi mereka mengajukan status tersangka ini diperapitkan lagi, Prof? Ya. Ini penting, Prof. Silakan, Prof. Ya, kalau kemarin kan mereka menguji sah atau tidak sahnya penangkapan. Dan itu sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang tidak diajukan dan ini tidak tergolong sebagai nebis in idem karena objek yang menjadi persoalannya itu berbeda. Boleh, walaupun sebetulnya kalau objek yang diajukan itu sama, itu nggak boleh ya berlaku azas nebis in idem. Tidak boleh dua perkara yang sama, satu perkara yang sama diajukan untuk kedua kalinya. Objek yang sama ya? Objek yang sama, peristiwa yang sama, waktu yang sama, oleh orang yang sama. Ya. Nah, ini kan berbeda objek yang mereka persoalkan. Nah, tentang hak mereka untuk mengajukan keberatan, ya memang boleh. Ini bentuk dari koordinasi horizontal antara subsistem peradilan yang satu dengan subsistem peradilan yang lain. Tadi saya juga menjawab pertanyaan kuasa hukum pemohon, bahwa mereka berhak untuk menguji. Tetapi penilaian atas subjektif di antara kedua belah pihak, subjektif pemohon dengan subjektif termohon, tentu kan masing-masing ada subjektif. Maka muara dari perdebatan ini adalah putusan pra peradilan, yaitu sesuai dengan azas rex judicata veritate pro habetur. Putusan pengadilan adalah dianggap benar sampai ada putusan lain yang membatalkannya. Nah, jadi biarlah hakim pra peradilan, dalam hal ini hakim tunggal Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra peradilan, pokok perkara. di pokok perkara, di eksepsi nanti. Mereka bisa mengajukan keberatan. Nah, makanya dalam dakwaan nanti di pokok perkara, ini kan bisa berlapis, bermacam-macam dakwaan. Ada dakwaan alternatif, ada dakwaan subsidiaritas, ada dakwaan kumulatif. Nah, nanti hakim di pokok perkara akan menyimpulkan begini, apakah dakwaan pertama ini memenuhi atau terbukti atau tidak. Kalau ternyata tidak terbukti, turun ke dakwaan kedua, subsidiaritas, atau lebih subsidiar lagi di dakwaan ketiga misalnya. Ini nanti akan sampai seperti itu. Jadi perdebatan tentang penerapan pasal bukan di sini, karena bisa saja orang melaporkan, misalnya orang merasa dirinya diperkosa, buat laporan ke polisi, tapi ternyata menurut penilaian polisi ini bukan perkosaan, tapi pencabulan. Nah, jadi persepsi seorang warga masyarakat biasa dengan penerapan pasal yang akan diterapkan oleh penyidik dan penuntut umum itu bisa saja berbeda. Bahkan penuntut umum juga bisa berbeda pendapat dengan penyidik. Nah, maka nanti kalau perbedaan pendapat, penuntut umum bisa merekomendasikan melalui P19 untuk membuat penyidik mengubah pasal yang diterapkan. Baik, Prof. Jadi karena di sebelah kiri saya ada yang juga tadinya tersangka jadi tidak tersangka lagi, Prof. Bintang filmnya ya. Sudah SP3, sudah lepas dari tersangka. Dan saya dan Respon itu terus mengikuti ini, Prof. Mengikuti persidangan Dr. Tipa dan Roy ini. Nah, kita coba lihat respon dari Respon Nasional Janipar dulu untuk persidangan khususnya hari ini.
Ya. Makasih Bang Jahmada Ginsang. Ini digeser nggak ini? Boleh ya, betul ya. Ah, ya. Gini ya. Kalau dari apa yang saya persepsikan sebagai orang yang di luar keilmuan hukum, tadi apa yang diminta oleh pihak pengacara dari Rosuryo adalah saksi fakta ketika perbuatan manipulasi digital itu dilakukan oleh Iya, Rosuryo. betul. Itu yang diminta gitu. Iya. Saya bingung ya. Saya sering menonton 48 Hours. Di sana banyak kali hal-hal yang misterius. Pembunuhan pun banyak dilakukan tanpa ada saksi. Ya. Saksi fakta yang melihat pembunuhan itu. Terus berarti tidak ada pidana dong kalau begitu. Ya. Logikanya kan, Bang? Iya. Ya. Apalagi ini subtle. Ini adalah pidana yang subtle. Pidana yang sangat abstrak. Artinya begini. Ketika seseorang memanipulasi secara digital, ya, diam-diam di kamarnya, misalnya, Ya. diubah misalnya elanya itu, ya, elanya Rosuryo, dimanipulasi elanya itu sehingga keluar jadi semacam itu, maka tentu yang tahu adalah dia dan Tuhan. Ya. Saksi itu nggak ada saksi fakta perbuatan manipulasi digital itu, apalagi perbuatan hacking. Kalau hacking kan kita di kamar atau di kafe. Belum tentu orang tahu bahwa kita sedang menghack sebuah sistem. Oleh karena itu, banyak sekali menurut saya, banyak kali perbuatan pidana yang tidak ada saksi yang menyaksikan. Oleh karena itu nanti di sidang pokok perkara lah ditelisik, ditelusuri, dikaji oleh ahli forensik digital, apakah penerapan digital oleh Rosuryo terkait dengan ELA, error level analysis, maupun pencocokan citra wajah dari foto Pak Jokowi dari ijazah itu dengan Dumakno, foto Dumakno, itu adalah perbuatan rekayasa digital atau tidak. Ya. Jadi biarkanlah ahli nanti yang berbicara dan diberikan kesempatan ahli yang sama dari pihak Pak Rosuryo untuk membantahnya, begitu Bang. Ya. Jadi, Kalau disinkronkan ke Prof tadi, ini bukan ranah pra peradilan, kan gitu kan? iya Bang. Pokok perkara itu. Itu pokok perkara kan gitu Prof ya. Iya. Nah, agar sinkron ini, Iya Bang, tapi poinnya adalah seolah-olah persepsi saya, mereka menuntut saksi dibawa sekarang. yang melihat Ya. bahwa Rosuryo melakukan dugaan Ya, tindak pidana itu. manipulasi digital itu. Prof, Jangankan manipulasi digital, pembunuhan misalnya, tindakan Ya. pembunuhan aja banyak yang nggak ada saksi Ya. faktanya Ya, gitu, betul, Bang. betul. Maksud saya, Bang. tapi sekarang kemajuan teknologi bisa membuktikan itu ya. Iya, itu. Kalau di negeri luar melalui crime investigation, Ya. ada sekarang itu ya. Ya. CCTV atau apapun itu bisa mengungkapkan itu. circumstance evident. Ya. Tapi Prof, aku kusinkronkan dulu ke Prof. Jika mereka meminta seperti ini kan masalah digital ya. Secara hukum, Prof, Ya. layak nggak? Ya, masalah pasal mana yang diterapkan itu kan kewenangan penyidik dan penuntut umum. Nah, dan ini memungkinkan karena diatur di dalam hukum pidana ada yang namanya konkursus. Ada konkursus idealis, ada konkursus realis. Kalau konkursus idealis itu perbuatannya satu, tapi dia memenuhi beberapa pasal dalam hukum pidana. Atau sebaliknya, konkursus realis, terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan hampir bersamaan. Nah, ini termasuk kan perbuatan pasal 310 atau pasal 311 atau pasal 32A Undang-Undang ITE. Ini kan hampir bersamaan dilakukan. Nah, jadi ini perbarengan yang disebut sebagai konkursus realis. Nah, jadi ini diterapkan sekaligus proses penyidikan dan penuntutannya. Lalu apakah harus bukti satu-satu? Ya tentu, saya kira penyidik mungkin sudah punya bukti. Tadi juga kuasa hukum pemohon juga menanyakan, apakah ada dalil atau doktrin yang menyatakan bahwa bisa tanpa keterangan saksi? Ya saya bilang bahkan kalau perkembangan sistem pembuktian modern, circumstance evident, itu bahkan alat bukti elektronik lebih bisa dipercaya. Kenapa? Karena alat bukti keterangan saksi itu bisa lupa, bisa bohong, bisa dipengaruhi orang lain. Nah, bahkan di negara-negara maju, bahkan di dunia olahraga ya, kita mengenal namanya VAR, Video Assistant Referee, yang terbukti berapa banyak menggagalkan penalti, menghasilkan penalti dan membatalkan gol. Nah, jadi ketika ketika di dunia olahraga digunakan
bukti-bukti elektronik. Kenapa kita Wah, harus alergi ini dengan luar bukti biasa. elektronik? Nah, Luar walaupun biasa rekan-rekan. ternyata ini kita juga mendapatkan di sini dalam perkara ini cukup banyak keterangan saksi. Iya, iya. Itu yang dipertanyakan tadi oleh kuasa hukum termohon. Baik, Prof. Ya. Di sebelah kanan kita ada Ya. juga YouTuber Nusantara Andi Aswan. Ketua Umum Militan Gibran Nusantara. Nanti beliau yang menjelaskan apa posisinya. Banyak posisinya. Ya, bukan Tapi posisi. mikrofon saya serahkan ke Ah, ya, beliau ya. menyikapi pra peradilan dan juga boleh disambungkan ke sidang TIFA. Ya. Silakan karena beliau ini mengawal sidang TIFA setiap persidangan. Ya. Jadi Terima kasih, mungkin Bang Jagir, Komen ya. aja Andi ya. Ya, Oke, terima kasih silakan Bang rekan. Jagir. Ya, saya Andi Aswan, ya Ketua Umum Militan Gibran Nusantara. Ya, mungkin juga kita memang memantau terus bagaimana perkembangan dari persidangan-persidangan, baik persidangan pokok perkara Dr. Tifa yang sudah akan memasuki sidang ketiga, itu besok tanggal 16 Juli. Agendanya? Agendanya adalah jawaban dari jaksa penuntut umum terhadap eksepsi. Duplik berarti. Berarti duplik dari Duplik JPN. Ya. Oke. Besok itu jam 9. Dan kami insya Allah juga teman-teman akan mengawal, baik relawan Pak Jokowi, Prabowo Gibran juga akan mengawal di sana untuk melihat seperti apa nanti persidangan. Dan kami berharap persidangan itu seperti yang kayak kemarin sangat kondusif, ya, berjalan dengan baik dan lancar ya. Walaupun ada dinamika itu di luar dari gedung persidangan itu sendiri, ruangan persidangan itu sendiri. Baik, ya terkait apa yang dilakukan oleh Saudara Roy Suryo terhadap Prapit yang kedua ini, ya saya bisa katakan juga bahwa Prapit yang kedua ini adalah suatu cara atau tindakan untuk melakukan buying time. Buying time ya. Ya, melakukan Buying buying time. Artinya saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut, ya. Karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, Gentle. itu adalah seorang gentlewoman ya. Gentlewoman. Ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini menurut dia adalah benar. Ya, dan itu diuji di hukum. Kalau kita melihat Prapit itu, ya memang sudah berencana itu Prapit bisa Prapit ketiga, keempat, kelima, dan keenam sampai ada titik yang akhir bahwa dia tidak bisa melakukan Prapit lagi. Ini adalah dari KUHP ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yang memang tidak ada pembatasan untuk masalah pra peradilan itu dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Kalau Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, ketika sidang pokok perkara itu sudah ada nomor registernya, gugurlah yang namanya pra peradilan. Kalau sekarang justru terbalik, pokok perkara akan menunggu sampai pra peradilan itu diputuskan. Nah, ini satu hal yang menarik dan ya saya katakan sesuatu yang mungkin ya dilihat adalah celah dari pihak Roy Suryo itu untuk membuat buying time untuk itu, sambil mengintip apa yang terjadi di sidang pokok perkaranya Dr. Tifa itu, pertanyaan-pertanyaan dari JPU ya, terus juga pembuktian sidang untuk barang bukti, dia akan melihat semua. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Tifa ataupun dari JPU itu tidak sinkron, mereka akan membuat namanya kuda-kuda untuk tambal sulam dari jawaban-jawaban. Cari celah ya. Cari celah untuk itu. Nah, jadi disitulah saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk bisa memantau terus pergerakan-pergerakan itu. Ya, karena kalau kita membacanya, ini ada arah-arah, ya, seolah-olah yang jadi korban itu adalah Pak Jokowi. Itu sudah suatu narasi yang dibangun terus-menerus oleh pihak mereka. Sedangkan kita perlu ketahui, sebagai terdakwa itu adalah Dr. Tifa dan akan jadi terdakwa ketika surat dakwaan dibacakan adalah Roy Suryo untuk itu. Jadi kita akan terus mengawal itu, Bang Jagir ya. Teman-teman juga akan mengawal itu dan kita harus membangun narasi opini kepada publik yang sebenarnya. Ya, ini termasuk nih rekan Andi. Termasuk ini yang kita lakukan. Kita pakai Prof ini untuk Ya, narasi. jadi harus kita memberikan opini publik, narasi-narasi yang positif untuk melawan penggiringan opini publik versi mereka yang merupakan
hanya pembenaran Sebenarnya ya dari asumsi ataupun persepsi mereka. Jadi kita tetap galang persatuan dan kesatuan, jangan diadu domba oleh mereka. oke. Begitu Jagir. Rekan Andi, aku Ya. mau tanya lagi rekan Andi, masih ada di sidang pertama. Kalau kita perhatikan ini sidang TIPA ya, Ya, sudah masuk pokok perkara sesuai dengan KUHP yang baru. baru memang, baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan Ya. itu boleh diprakarsai oleh penyidik atau jaksa atau hakim untuk melakukan MKR, mekanisme koordinatif. Ya. Saya lihat waktu itu hakim menawarkan, Ya. tapi tiba-tiba secara cepat dia mengatakan bahwa dia akan melakukan perlawanan. Rekan Andi yang memantau persidangan, setiap persidangan Ya. di sana, rekan Andi coba bikin statement dulu kenapa dia bersikap spontan menolakin. Padahal itu hal yang luar biasa loh sebenarnya. Seperti yang dilakukan, yang dialami oleh rekan Risman ini. Ya. Nah, apa pendapat rekan Andi di situ? Ya, itu Itu adalah penting loh. ya, kalau kita katakan itu ada hak konstitusi dari Ya. saudara Dr. Tifa itu, ya. Apa yang dikatakan dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu mengedepankan yang namanya restoratif justice, benar sudah ditawarkan oleh Tawarkan loh. Majelis Hakim Ya. Terhormat kepada Dr. Tifa, tapi dia mengambil jalur konstitusi dia untuk melakukan perlawanan Ya. atau eksepsi. Ya, buat saya katakan ya Ya. juga salut buat Dr. Tipo melakukan hal itu. Itulah yang gentle saya bilang. Beda dengan Roy Suryo. Pengecut untuk itu. Berdalih dari yang namanya restoratif justice, apa namanya peradilan untuk itu. Tapi yang jelas di sini yang kalau kita lihat Dr. Tifa tidak mempunyai bukti yang kuat, yang sahih bisa melawan dari bukti yang ada sebanyak 712 bukti itu. Karena apa? Yang diminta itu adalah kebanyakan mengenai prosedur. Ya. Formilnya saja, bukan ke materi kalau kita lihat. Yang sekarang dirubah persepsinya itu bahwa itu bukan ijazahnya Pak Jokowi. Yang Rekan diupload itu adalah ijazahnya Dian Sandi. Aku garis bawahi tadi pernyataan rekan Andi ya, Ya. karena yang memantau persidangan itu rekan Andi di sana. Kalau kita prapit, tapi Ya. secara tidak langsung. Ya. Karena kita dari persidangan juga membawa risk pendidikan pertimbangan. Tadi penekanan rekan Andi begitu ditawarkan oleh hakim untuk melakukan restoratif kesempatan ya, dia langsung menjawab spontan dan diskusi dengan kuasa hukumnya, kami melawan gitu. Itu sikap yang gentleman atau membabi buta rekan Andi? Ya, ini kan kita melihat dari sisi begini. Ada mungkin emosional juga terlibat Ya, di dalamnya, iya. jelas ya. Ya, kalau kita melihat ya, biar bagaimanapun ini adalah kasus besar dengan penasihat-penasihat hukum yang mungkin jam terbangnya kurang. Ya. Ya, jadi ini ada suatu momen untuk bisa meningkatkan jam terbang. Ya, kalau kita melihat secara kemanusiaan, seharusnya kalau dia tidak yakin dengan dirinya dengan barang bukti yang dia tidak punya, dia lakukan saja. Oke, saya terima restoratif justice itu. Atau setidaknya Saya proses ya. terima akan terjadinya memaafkan itu. Baik. Tapi karena ini dengan keyakinannya, ya, dengan pembenaran yang mereka yakini itu, dengan dibantu oleh penasihat-penasihat hukumnya, memang ini juga momen yang ditunggu oleh Pak Jokowi untuk membuktikan ijazah asli beliau yang dituduh palsu itu, ya, kepada publik secara terbuka. Biar ingkra vanguisda. Ah ya. Ya, Istilah artinya itu tidak ada lagi biasa itu. nanti orang-orang yang berusaha seperti Roy Suryo itu di kemudian hari melakukan hal yang sama. Ya, inilah momen yang ditunggu itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya penggiringan publik bahwa itu Pak Jokowi tidak akan hadir. Sudah berapa kali dan ratusan kali mengatakan dia akan Siap, hadir. Ya. Tapi ingat, beliau harus diundang oleh JPU atau PN Jakarta Timur. Itu adabnya, bukan ujuk-ujuk datang. Karena framing yang dibuat lagi oleh penasihat hukum mereka itu diundang atau diundang harus datang. Ya bukan Oh. begitu. Diundang secara formil, beliau datang. Itulah karena Pak Jokowi adalah saksi pelapor, ya, saksi korban dan saksi pelapor, dan ini adalah delik aduan absolut untuk itu. Jadi tidak ada lagi nanti ya penggiringan itu, dan saya yakin ya nanti itu ketika Pak Jokowi akan hadir di situ, itu sesuatu hal yang luar biasa Ya. untuk sejarah hukum Bangsa. di Indonesia, karena baru kali ini terjadi
seorang presiden ketujuh mempertahankan haknya ya sebagai warga negara biasa yang dizolimi oleh mereka itu ya dengan membawa semua bukti-bukti yang akan dia tunjukkan dari SD sampai S1 untuk itu. Jadi ini suatu hal yang menarik dan kita tetap kawal terus untuk itu dan kita lihat bagaimana persidangan untuk duplik besok. Baik rekan ini kita udah lewati fase pertama, kita masuk fase kedua. Tetap rapid. Saya kembali ke Profesor. Memang Profesor ini menjadi tamu utama kita, datang dari Riau, tadi bersaksi di PN Jakarta Selatan. Kita masuk topik pra peradilan mereka nih, Prof. Menurut saya sih, ya saya praktisi hukum juga. Sebelum Prof jawab secara ilmiah logika hukum nanti, mereka masukkan satu objek pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jelas ini kan pasal. Dan ini pasal ini sudah didakwakan oleh jaksa di kasus TIPA. Kan pasal mereka sama. Ya sama. Kan yang berdua ini sama pasalnya, tidak ada berbeda. Ya status mereka sama lah. Saya mau tanya Prof, tadi Prof sebenarnya sudah sampaikan di pengadilan ya, tapi ini adalah forum kita Prof, forum yang lebih resmi ke masyarakat, ada di sini jurnalis mainstream. Silakan Prof, apa mereka mengajukan itu? Termasuk mengada-ada seperti tadi kata Andi Aswan buying time, atau ini kalau istilah saya mengacaukan hukum. Nah, saya serahkan ke Profesor untuk menjelaskannya secara ilmiah legal gitu loh. Silakan Prof. Ya, kalau mengajukan pra peradilan itu kan hak. Ya. Tinggal sekarang apakah hakim sepakat atau satu pikiran dengan para pemohon atau tidak. Cuma mungkin ini yang perlu saya sampaikan ya, dan tadi tidak tersampaikan sebetulnya pada saat sidang. Saya baru teringat untuk menyampaikan ini setelah sidang. Ini mungkin di sini maksud dari pasal 162 itu yang bahwa pada saat sidang pra peradilan masih diajukan, masih berproses, itu sidang pokok perkara tidak boleh dimulai. Nah, ini yang menjadi semacam celah hukum bagi kubu Roy Suryo. Saya perlu jelaskan apa yang menjadi latar belakang historis adanya pasal itu. Ya. Nah, istilahnya itu asbabun nuzul dari pasal itu. Jadi ini model penafsiran sejarah perlu dilakukan. Mengapa ada pasal itu? Karena begini, selama ini kan saya juga sering jadi ahli dari pemohon ya, bukan saja ahli dari termohon. Ya, bervariasi ya. Seringkali ketika kita sedang menempuh proses pra peradilan, pemohon mencari keadilan melalui pra peradilan, tiba-tiba ini terjadi semacam kerjasama antar penuntut umum dengan pengadilan untuk memulai perkara. Nah, ini akhirnya terpaksa permohonan pra peradilan ini mati suri, mati sebelum berkembang, layu sebelum berkembang. Ini kan kayak memaksakan dan merampas hak-hak asasi dari pemohon pencari keadilan untuk membuat mereka tidak menemukan jalan untuk mencari keadilan. Nah, ini sebetulnya latar belakang kenapa ada pasal itu. Nah, jadi maksud pasal itu bukan berarti kemudian boleh ditunggu orang untuk mengajukan pra peradilan, baru sidang pokok perkara dimulai. Enggak. Maksudnya adalah ketika dia sedang berlangsung. Nah, kalau misalnya nih yang sekarang pra peradilan kedua. Misalnya hari ini kan pemeriksaan ahli dari termohon. Besok kesimpulan. Besok hari Selasa deh. Hari ini hari Rabu, Kamis, hari Jumat misalnya diputus, keluar putusan. Putusan menyatakan menerima atau menolak. Nah, itu tidak menunda proses pokok perkara. Jadi harus segera disidangkan. Itu harusnya. Nah, kecuali kalau misalnya menyatakan batal penetapan tersangka. Nah, ini lain soal. Nah, itu oke, memang itu harus ditunda proses mulai persidangan. Jadi kalau misalnya ini ditolak, ya nggak ada alasan bagi pengadilan untuk menunggu. Yang menunggu itu maksudnya kalau sedang jalan. Nah, bukan kalau berarti sedang ya Prof ya. sedang jalan harusnya. Begitu sudah putus harusnya langsung Sudah putus harusnya bisa estafet begitu, Prof, ya? langsung dinaikkan. Itu sebetulnya pemahaman atau penafsiran secara historis. Jadi ada beberapa model penafsiran hukum, salah satunya penafsiran secara historis. Itu maksudnya. Jadi tidak kemudian ini menjadi sandera bagi pengadilan untuk menunda. Ini penting. Kan nggak mungkin. Menunggu sampai kapan? Mana kepastian hukum? Mana azas hukum
yang mengatakan bahwa peradilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya Iya, murah. iya, itu Nggak dia. sesuai dengan itu. Speedy trial, Prof. Iya. Ya, jadi sebetulnya kan seperti Pak Andi Asban tadi sampaikan, ya harusnya ini segera diakhirilah perdebatan ini. Toh Pak Jokowi sudah menyatakan akan Siap. hadir seperti Ya. yang diminta oleh teman-teman dari sana. Ya. Katanya kita tunggu Pak Jokowi hadir, kita tunggu Pak Jokowi membawa ijazah. Ya silakan, kita tunggu. Nah kalau memang itu sudah, ya jangan cari justifikasi lagi gitu kan. Ya saya berani hadir di sini ya karena saya dihadapkan pada fakta-fakta oleh teman-teman penyidik. Ya. Bang Yamada, ini penyidik seperti ini. Tadi kan dipertanyakan, apakah saudara tahu? Ya saya kasih tahu oleh penyidik. Alat buktinya ini. Bahwa kemudian alat buktinya apa, bagaimana kekuatannya, itu kan urusan di pokok perkara, bukan kewenangan saya untuk menilai. Lalu kemudian, apakah saksi-saksi harus hadir pada hari ini? Ya enggak, itu kan yang penting Nanti, cukup. Prof. Ya. Masa misalnya barang bukti mobil harus dihadirkan ke muka persidangan. Ya kan nggak mungkin begitu. Ya. Prof, biar lebih tuntas lagi, Prof. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE Ya. itu secara umum seharusnya itu objek prapit nggak, Prof? Ya kalau penerapan pasal sekali lagi itu bukan objek prapit, Iya. itu objek kompetensi di dalam eksepsi di dalam pokok perkara. Karena saya lihat, saya tadi pantau ada 5 pertanyaan Refli Harun, Iya. kuasa pemohon ya, Iya. menggoreng Prof. Tapi Prof ini piawai. Iya. Dia bermacam-macam itu. Memang sasaran mereka agar Prof itu mungkin salah Goyang. kata, salah jawab seperti Goyang. ahli yang sebelumnya gitu loh. Iya. Mengiyakan, menjustifikasi salah dan benar. Tadi Prof itu benar-benar tidak terkangkangi atau tidak teratasi oleh mereka gitu. Iya. Akhirnya malah hakim menegur. Pertanyaan jadi ulang-ulang, sedangkan fokus saja dibatasi waktu mereka. Tapi kita simpulkan Prof ya, untuk 32 ayat 1 ini jelas adalah objek pokok perkara. Iya. Kan gitu Prof ya. Jadi kita bisa bayangkan putusan pra peradilan ini nanti seperti apa rekan Andi. Nah, Objek pokok perkara. aku kembali ke respon. Begini, Kleriku respon. Ini kan ada 3 ceritanya nih. Kita mau ukur sensitifnya respon. 2 menjalani katakanlah 1 prapit, 1 pokok perkara. Sementara respon menjalani restoratif justice. Nah, awalnya boleh dikatakan 1 perjuangan atau tidak atau di mana. Nah, tolong Risman Hasyikon Chandipar ini menceritakan sedikit bagaimana background mereka sebenarnya. Ya. Termasuk karena bagaimanapun diketahui oleh Risman kan. Iya, Ini penting, silakan. Batu. Oke. Kalau saya menjadi terdakwa sekarang, Ya. dan pada saat saya mengajukan RJ kepada Polda Metro Jaya dan kemudian ke Solo, jadi kemungkinan Pak Jokowi tidak menerima saya itu sangat besar juga. Ya. Jadi jangan orang mengatakan, "Wah, begitu ini langsung Gampang. terima." Ya enggak, saya sampai di Solo pun belum tentu, saya dalam hati juga belum Deg-degan. tentu diterima, deg-degan juga. Bahkan sampai depan rumah Pak Jokowi juga belum tentu saya diterima, karena kan yang mengadukan atau melaporkan tuh punya hak ya, Bang ya, bahwa menerima atau enggak. Jadi kalaupun saya saat itu nggak diberi maaf oleh Pak Jokowi dan saya dijadikan terdakwa, ya, maka saya tidak akan mengajukan RJ. Saya tidak akan mengajukan pra peradilan, Bang. Oh, itu. Sesuai dengan apa yang saya jawab dalam BAP saya, baik sebelum maupun sesudah dinyatakan saya tersangka. Artinya hadapin aja gitu ya. Hadapi, karena pada saat itu ada ratusan ya Bang ya, BAP itu semua saya jawab penuh dengan keilmuan saya. 3 hari loh. 3 hari tidak berturut-turut ya Bang ya, Senin, Kamis, dan Senin lagi Akhirnya minggu 3 depan. kali lah. Iya, 3 kali full sampai jam 6 sore. Itu semua saya jawab, sehingga ketika saya menjadi terdakwa, saya akan banjiri persidangan saya itu dengan keilmuan saya, dengan terminologi yang saya kuasai selama 30 tahun sejak saya kuliah di Teknik Elektro UGM. Oke. Itu perlawanan saya, Bang. Nah, terkait dengan Bu Tipa dan Pak Roy, bagi saya sama saja sih sebenarnya. Yang satu menginginkan dalam pra-peradilan sehingga peradilan penersangkaannya dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidak masuk sidang pokok perkara. Yang satu lagi meminta dakwaannya cacat hukum.
Iya, batal. Dibatalkan kemarin. sama-sama tidak masuk ke sidang pokok perkara. Ah, Terus kapan kesempatan mereka mempresentasikan argumentasi-argumentasi ilmiah maupun akademis mereka? Yang saya sayangkan ketika dalam nota perlawanan Bu Tifa itu tidak sangat minim argumentasi-argumentasi ilmiah yang membackup statement Bu Tifa tentang neuroscience behavior, tentang anatomi morfologi, Iya. dan sekarang terakhir tentang Bayesian 92%. Itu nggak ada itu saya tunggu. Itu yang saya tunggu. Itu yang menarik sebenarnya bagi nggak saya. muncul. Nggak muncul, Nggak ya? muncul. Terus kalau misalnya dibilang oleh Kojinuddin bahwa ini adalah skenario Pak Jokowi, wah, di sini nanti janganlah. peradilan diterima, berarti Eksepsinya diterima. ya eksepsinya Bu Tifa juga diterima, jadi dua-dua batal. Jadi Pak skenario penyelamatan Pak Jokowi. Wah. Kita aja nggak ketemu, baru nih ketemu sama Bang Adi Azwar. Ketemu Pak Jokowi. Oke, lanjut. Makanya saya bilang itu hayalan-hayalan kalian. Kalau menurut saya, ya Pak Jokowi pasti datang bukan karena ini saya kasih Ya. footnote ini ya, footnote tebal. Bukan karena Pak Jokowi ingin menghukum Pak Roy dan Bu Tifa. Setelah saya ketemu ya, Pengen kebenaran ya. pingin ini tidak ada lagi yang mengganggu depan. Bukan karena Pak Jokowi menginginkan hukuman berat Ya. maupun hukuman ringan pada Pak Roy dan Bu Tifa. Murninya adalah saya baca gesturnya Pak Jokowi waktu ketemu 25 menit face to face. Hanya ingin ini diselesaikan sehingga damai lagi Indonesia ini. Jangan kita isu seperti ini dijadikan bahan atau alas untuk propaganda politik, apalagi semakin panas nanti 29. Habis energi. Habis Ya. energi. Oke. Oke. Gitu, Pak. Nah, itu dua topik. Kita masuk topik ketiga, tapi ini sebenarnya tidak hanya ke Profesor. Tadi Prof sudah menjelaskan A1 tersangkanya dan pasal 32 ya kita sudah dapat jawaban. Ini sebenarnya penggandaan informasi yang tadi disampaikan di depan persidangan resmi. Nah, sekarang kita masuk ke opini masyarakat, rekan Andi. Ya. Ada satu hal begini loh. Kita seolah-olah atau kondisi sekarang memperhatikan Tifa dan Roy Ya. semata. Jangan lupa haknya Pak Jokowi juga dalam penegakan hukum keseimbangan hak asasi manusia. Kita lupakan loh, dia pelapor loh. Ya. Jadi rekanku Andi dari segi opini masyarakat tolong diluruskan. Kita fokus kepada Tifa dan Roy, hak-haknya, hak hukumnya, hak asasinya. Sementara pelapor ini tidak ditentukan gitu loh. Hak korban ya. Hak korban pelapor lah di dalam ini ya. Sepertinya dikucilkan gitu. Nah, rekan Andi tolong disampaikan ini opini ini agar ada keseimbangan setidaknya. Silakan rekan Andi. Penting ini. Nanti Prof tambahkan juga secara hukum ya Prof ya. Ya. Terima kasih Bang Jakir ya. Jadi memang sekarang ini dari dulu pertama itu pun kira-kira kita hampir 2 tahun ya. Ya. Itu memang ada perang opini terjadi Oke. ya. Yang terjadi ada perang opini, bagaimana membangun narasi-narasi itu bahwa post-truth itu masuk Ya. di dalamnya. Akhirnya yang terjadi adalah pembelahan di lapisan yang paling bawah, terjadinya polarisasi ya antara masyarakat yang pro kepada yang namanya palsu, ada masyarakat yang pro yang asli. Ya. Nah, ini adalah suatu hal yang membuat kita ini agak miris melihat ini ya. Itu dia. Karena masalahnya, kalau yang namanya institusi yang mengeluarkan ijazah itu sudah mengatakan asli, ini pun dikatakan tidak pernah mengatakan bahwa Ibu Rektor dari Universitas Gadjah Mada itu mengatakan asli di dalam statement beliau di dalam monolognya, ya. Nah, ini kan juga namanya pengaburan ataupun pemelintiran dari fakta-fakta yang ada, ya. Banyak sekali juga profesor ataupun doktor ya mungkin afiliasi politiknya
berbeda dan mempunyai afiliasi politik tertentu meyakini hal itu. Yang justru menambah yang namanya polarisasi yang di bawah. Nah, disinilah kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya bagaimana kita memilah mana yang false truth, mana yang fakta. Ya. Ya, kalau kita bicara false truth, ya, kita gunakan logika kita berpikir, bukan logika emosional yang dikedepankan, tapi logika kita berpikir. Ketika institusi universitas yang mengeluarkan ijazah itu mengatakan asli, ya, itu sudah jelas secara fakta itu adalah asli. Ditambah lagi bahwa itu sudah diuji coba secara analog dan forensik, secara uji karbon, uji tinta, ya, uji kartografinya, itu semuanya sudah memenuhi standar-standar yang diminta, ya, oleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan yang mengujinya itu adalah salah satu yang terbaik di Asia. Di Indonesia tidak ada yang punya seperti yang namanya Bareskrim Polri. Mereka meminta yang namanya independen uji forensik laboratorium. Mereka meminta kepada UI, mereka meminta kepada Angkatan Darat, lapor Angkatan Darat, mereka meminta kepada BRIN, tapi mereka semuanya tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kapabilitas yang dipunyai oleh Bareskrim Polri. Dan itu ditolak. Artinya begini, semua permintaan-permintaan mereka untuk mencoba membuat suatu yang namanya opini, ya, kepada publik itu ternyata sudah dipenuhi semua oleh Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada celah lagi kalau mereka mengatakan ini ada yang namanya kriminalisasi kepada mereka. Karena semuanya menurut saya mereka ini sudah dimanjakan. Dimanjakan oleh Polda Metro Jaya untuk itu, ya. Semua hak-haknya itu diberikan kepada Polda Metro Jaya, ya. Tapi mereka tetap membangun opini. Mereka tetap membangun pembenaran di atas kebenaran. Ya. Jadi inilah kita masyarakat Indonesia, ya. Kita akan memasuki babak yang namanya babak final ini, persidangan ini kita amati terus-menerus, ya. Dan jangan sampai terjadi sesuatu di luar kehendak kita. Tapi kita yakini terus apa yang dilakukan PN Jakarta Timur, yang mulia hakim terhormat. Selama ini kita lihat dua persidangan melakukan yang benar-benar adalah adil di atas segalanya. Hukum di atas segalanya. Rekan Andi, saya mau pertajam. Dalam hukum namanya ada ajas equality before the law. Equality before the law. Jadi sekarang ini jangan lupa Pak Jokowi adalah pelapor ya, korban lah di sini karena pencemaran dan sebagainya gitu loh. Tapi dalam pemberitaan, ya baik dalam penekanan apa, termasuk media barangkali, termasuk APH para penegak hukum, itu fokus pada Roy Suryo dan Tipa. Nah, saya selaku pribadi yang udah bertemu dengan Pak Jokowi 2 kali, kan kasihan dia menantikan loh, menantikan seolah-olah terabaikan. Nah, rekan Andi selaku ya dekat juga ke Solo, silakan ada pembelaan lah secara moral ya, silakan rekan Andi. Jadi kan sekarang kita bisa melihat, ya, Pak Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia selama 2 periode memberikan pembelajaran yang paling baik kepada bangsa ini. Sebagai seorang negarawan, sebagai seorang yang tidak lagi menjabat ya sebagai pemimpin Republik ini, bahwasanya tetap dengan sendirinya ketika hak asasinya itu dizolimi, ya, dia melaporkan sendiri kepada kepolisian, ya, dalam hal ini. Artinya semuanya itu adalah equality before the law. Dia ikuti terus semua itu tanpa ada yang namanya cawe-cawe yang mereka glorifikasikan selalu bahwa ini ada cawe-cawe Pak Jokowi, bahwa ini adalah KUHP Solo. Ya, penting untuk kita ketahui. Jangan lagi ya yang selalu diglorifikasikan ya saudara Ahmad Ozinuddin yang kemarin sudah dipecat
oleh Roy Suryo, ya. Jadi mohon maaf, ini rekan Ahmad Tajudin tidak boleh lagi nih tampil ini, Nggak boleh. ya kan? Oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya itu, ya. Jadi ya, this is the end. Nggak ada jualannya lagi. Nggak punya jualan lagi, ya. Jangan lagi membuat yang namanya propaganda-propaganda. Ya, itu maksudnya. Ya. Kalau Anda membuat dalam podcast Anda, tapi tidak ada hak Anda untuk membuat propaganda-propaganda mempengaruhi publik, ya. Untuk berarti Anda ini tidak konsisten, ya. Kalau Anda ini adalah seorang lawyer yang baik, Siap. ya. Karena itu ada undang-undangnya juga untuk itu. Oke rekan, ini kita masuk sesi terakhir. Nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan, pasti ada di sana dari cumi-cumi segala macam. Prof, begini, tadi Prof bagaimanapun ada tadi 1 jam Prof ya, Ya, 1 jam ya. kurang lebih ya. Boleh dikatakan tadi bintangnya Prof lah, bintang sebagai ahli di persidangan itu. Prof, saya mau pendapat umum dari Prof yang mendalami tadi persidangan dan duduk di tengah-tengah para APH, Ya. hakim, pemohon, dan juga termohon. Prof, bisa gambarkan situasi persidangan tadi seperti apa, Prof? Karena situasi persidangan itu kadang-kadang kami para advokat ini bisa melihat hasil nanti Ya. gitu. Walaupun itu agak prejudis gitu loh. Ya. Tapi biasanya dari suasana persidangan apa segala macam. Tapi saya serahkan ke Prof. Ya. Gimana pendapatnya? Kalau tadi? masalah putusan kita nggak bisa campur Ya, ya, dan oke. kadang Nah, kita betul. juga nggak bisa menduga isi hati dan pikiran hakim. Tapi yang jelas kalau bagi saya tadi saya menyampaikan apa yang sudah seharusnya saya sampaikan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kadang orang berpikir, ini kan ahli subjektif. Saya kira tidak seperti itu. Saya menyampaikan, jangankan di dalam persidangan yang di bawah sumpah, tidak di bawah sumpah pun saya menyampaikan ya apa adanya sesuai ilmu pengetahuan. Dan ini saya sudah banyak buat video YouTube loh tentang ini. Dan semua itu meluruskan, walaupun kemudian saya dibilang termol, ya terserah ya. Saya menyampaikan sesuatu ya, dan saya nggak pernah ketemu Pak Jokowi. Ketemu Pak Andi baru sekarang. Sebelumnya saya nggak pernah. Dan tidak pula kemudian saya buat video, lantas berharap Bang Jamada mengajak saya jadi, enggak begitu. Memang ya alamiah saja ya saya menyampaikan bahwa yang dicela di dalam perbuatan ini adalah penghinaan. Ya. Menuduhkan orang melakukan sesuatu, walaupun itu tuduhan itu benar. Dengan mengumumkan kepada publik, itu adalah sebuah kesalahan. Ya, Itu dia Betul. poin senternya tuh di situ. betul, Prof. Nah, tapi kemudian kita baca kan di Google hari ini langsung beredar berita katanya ahli tersudut lah, dicecar. Saya kira nggak seperti itu ya. Ya, Semua saya kira karena sidang tadi live streaming dan rekamannya ada, silakan masyarakat Indonesia melihat bagaimana proses saya menjawab, Objektif. bagaimana cara mereka bertanya, bagaimana cara kuasa hukum pemohon bertanya, bagaimana cara kuasa hukum pemohon bertanya. Saya kira ya artinya tadi ada juga yang komentar ternyata mereka tidak segarang ketika di tampilan talk show gitu kan. iya, Nah, iya. tadi di persidangan saya pun juga terus terang ya saya kaget juga karena ternyata mereka tidak segarang ketika mereka tampil di depan media, tampil di talk show. Dan saya kira tidak ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Saya jawab dari bahwa ada yang tidak sengaja, yang secara sengaja saya tidak jawab, bukan karena saya nggak bisa jawab. Karena memang bukan Tidak konteks. kapasitas saya dan Ya. tidak konteks untuk sidang pra-peradilan. Nah, kalau memang mereka mau jumpa kita nanti di pokok perkara, tapi ya saya sepertinya nggak mungkin hadir di pokok perkara, walaupun bisa saja sebetulnya nanti penuntut umum Kalau diajukan, boleh dong, menambah alat bukti selain yang sudah di BAP. Ayo kita jawab. Jadi ya bukan menantang ya, bukan sombong, tapi Prof, begini, ya itulah ya. Prof ini kita udah kenal. Ahli di termohon pernah, di Iya. pemohon pernah. Nah, Di KPK juga sering. iya, Di perkara perdata, di perkara pidana lain juga iya, sering. iya. Saya pengen ada kesimpulan, Prof. Bukan kita menjudge di awal, Iya. Prof ya. Dari pengalaman Prof yang selama ini berputar seluruh pengadilan Indonesia, bukan hanya di Riau. Iya. Kira-kira kondisi persidangan tadi itu menggambarkan sesuatu yang positif atau negatif, Prof? Maaf, pertanyaan saya agak tajam nih, Prof. Ya kalau secara tapi sekali lagi tidak mendahului hakim ya. Kalau secara umum berdasarkan insting saya ya kita permohonan ini akan ditolak. Wah, itu. Tapi terlepas dari itu sebelum Ya, saya Prof. tutup Bang Ya, Prof. Jamada. Kita ini saya hadir di sini
di Jakarta, kemudian saya buat video-video. Satu hal menurut saya, posisi berdiri saya dalam kasus ini adalah bahwa, ya menyambung apa yang disampaikan Bang Andi tadi, saya seorang ilmuwan, saya seorang dosen, ya kita dalam menemukan kebenaran ini kan ada sarananya, ada metode penelitian. Nah sekarang ketika ada keraguan tentang ijazah ini, bukankah Rektor UGM sudah menyatakan? Ya. Orang yang punya produk itu sudah membenarkan. Ya. Nah kalau kita kemudian juga masih meragukan, ya artinya gini, boleh kita meragukan terhadap sesuatu yang, ya di dalam hidup ini kan kata filsafat segala sesuatu harus diragukan memang. Tapi bukan berarti kemudian kita lantas mengabaikan satu fakta yang diperoleh secara ilmiah. Misalnya bumi bulat, pernyataan bumi bulat. Apakah kita sudah melakukan keliling bumi untuk, kan gitu Bang Rismanya, untuk mengukur bulatnya bumi? Seperti Galileo. Ketika kita tidak mampu, tidak punya alat untuk mengukur bahwa bumi bulat, ketika ada orang mendalilkan bumi bulat, ya kita harus percaya. Ya. Ketika dokter menyatakan Mantap. Anda sakit jantung, ya kita harus percaya dong. Jangan kemudian kita tidak percaya. Ya banyak orang ketika diponis dokter dia sakit A, sakit B, sakit C, dia nggak percaya. Ya silakan nggak percaya, tapi resiko kan Anda. Oke. Nah jadi kalau menurut saya berpendapat itu berdasarkan metode-metode yang ada jalannya. Nah kalau kita untuk melihat apakah bulan terlihat pada saat awal Ramadan atau awal puasa, ya tentu kan ada ahli-ahli di bidang perbintangan, ahli. Ya bukan saya. Tapi kalau untuk masalah pidana, saya berdebat. Siapapun ahli pidana, ayo kita berdebat dan dengan kepala dingin ya, nggak bawa perasaan. Ayo kita berdebat dan Jadi, saling menghargai. Tapi kalau masalah perdata saja, jangankan di bidang ilmu pengetahuan yang lain, di bidang hukum perdata, hukum administrasi, saya nggak berani komen. Oke. Nah, gitu. Intinya tadi Prof, dari pengalaman Prof yang berkelana, katakanlah ke seluruh pengadilan Indonesia, if compare tadi yang dialami baru saja berapa jam yang lalu, nuansanya ada objektif, fairness atau gimana Prof kira-kira? Ya, objektif ya. Ya, saya kira Cukup fair ya, objektif, Prof. fair, ya saya kira hakim juga memimpin Berimbang, dengan Prof, ya, bijak, pertanyaannya. berimbang. Ya. Semua saya kira menghargai tadi, kita tidak terjadi apa, dan saya bahkan bersalaman dengan semua tadi, kemudian jumpa di luar, saya sempat berfoto bersama dengan Bang Repli Harun. Jadi kita harus membiasakan juga nih Bang Adi, bahwa kita beda pendapat boleh. Nah, suatu saat kita bisa jadi beda pendapat ini. Suatu saat saya bisa berhadapan sama Bang Jamada kan. Tapi inilah, kita jangan baper dalam berperkara, dalam berpendapat. Kita nggak boleh baper, ya kita hormati. Jangan berpikir bahwa ketika orang tidak sama dengan kita pendapatnya, lantas kita punya kesimpulan orang salah. Ya nggak begitu. Nah makanya kalau kita ingin terus, supaya ini tidak terus berdebat tentang persoalan ini, ya kita tunggulah putusan pengadilan dalam pokok perkara. Nah kalau juga nggak puas dengan putusan tingkat pertama, masih ada sarana penyelesaiannya, silakan tempuh upaya hukum. Ini disediakan oleh undang-undang secara Terbuka ya. konstitusional. Baik Prof, sekarang ada sedang pertanyaan, biasanya dari cumi-cumi rekan ada pertanyaan, tapi ada sedikit yang kamu saya tanyakan ke klien Kuris Bang. Sedikit lagi, dan memang harus dijawab. Ini sekarang lagi musim pembacaan kuasa hukum nih. Karena klien Kurisman ini kan dari sana juga tadinya. Nah saya pengen kesan hati dari seorang mantan tersangka. Sekarang mereka ada yang mengucilkan kuasa hukum ini, tidak memakai lagi segala macam. Nah saya ingin dari hati mantan seorang tersangka, kok bisa terjadi seperti itu? Silakan. Sedikit saja sebelum aku lempar ke para jurnalis untuk bertanya. Silakan. Ya, bagi saya itu strategi lah dari Pak Roy Suryo maupun Bu Tipa. Memilih pengacara yang bagi mereka ya memenuhi best interest kan Bang, bagi kliennya atau prinsipalnya. Kalau saya sudah dari dulu sebenarnya. Kalau saya melihat bahwa mereka tidak konsultasi dulu dengan kliennya, langsung memberikan kalimat-kalimat bombastis tanpa bahwa klien saya siap di penjara, itu kan nggak terlalu baik juga untuk keselamatan atau untuk kepentingan dari klien gitu atau prinsipal kan Bang. Jadi bagi saya itu strategi Pak Roy Suryo bagi saya untuk kepentingannya. Cuma atau kena takut
seperti yang sebelum-sebelumnya masuk penjara juga gitu. Kan Ada trauma gitu. track record-nya juga kan Bang. Baik rekan-rekan, jadi saya berikan kesempatan bertanya kepada siapapun boleh, tapi jangan lupa tamu khusus kita adalah Profesor Herdianto Effendi dari Riau. Besok dia akan pulang ke Riau. Mudah-mudahan dalam Bang karirnya akan selalu lebih sukses lagi menjadi teladan bangsa ini. Silakan rekan-rekan langsung bertanya ya. Silakan langsung dijawab Tapi boleh. melihat ini kan sebentar lagi Prabu Troy Suryo yang kedua akan selesai. Agak kencang ya biar gitu. Karena Prabu Troy Suryo yang kedua akan selesai hari Senin. Melihat kemarin Prabu pertama dia diterima dan menang juga ada dan lain-lain. Menurut kamu sebagai pakar hukum pidana ekstra prediksi di hasil Prabu yang kedua gimana? Akan ditolak atau diterima atau ditolak? Ya. Takutnya kalau saya berpendapat ini nanti mempengaruhi putusan hakim. Saya nggak mau berpendapat soal ini karena walaupun saya punya keyakinan, tapi saya takut buat statement nanti mempengaruhi putusan hakim, mendahului putusan hakim. Ya. Akan diterima nggak? Kemungkinan Bang. Misalnya kita kan anggaplah walaupun dihukum nggak boleh berandai-andai. Saya belum mendapatkan jawaban yang pas. Ya Atau mungkin kalau belum mau kalau gini, ya kalau saya kan artinya hadir sebagai ahli dari pihak termohon, Jadi nggak boleh. tentu saya yakin lah bahwa kita termohon betul gitu kan. Itu aja. Bang Rismon persentase Ya. Prabu Troy Suryo yang kedua ini diterima Apalagi saya pakar hukum pidana aja. melihat sepanjang perjalanan Ya, kalau- apalagi tambah kemarin Islam itu jadi saksi. ya. Kalau menurut saya bahkan tidak ingin adanya pra peradilan ini. Karena Tidak saya menginginkan ya. tidak menginginkan. Saya menghendaki bagaimana perdebatan ilmiah dari Pak Rosuryo dan ahlinya berikut dengan berhadapan dengan ahli ini segala macam Perkara. beberapa jenis ilmu dari pihak jaksa. Itu yang menarik bagi saya sebagai seorang yang mengamati nanti bagaimana ini perdebatan ini. Menarik nggak ini? Begitu. Saya pinginnya ini berlangsung bukan karena menginginkan ini sebenarnya gini ya. Bukan menginginkan Pak Rosuryo di penjara sebenarnya. Ini official statement saya. Bukan. Tetapi betapa menariknya ini bahwa nanti keputusan itu diambil setelah perdebatan ilmiah itu berlangsung. Mantap kan jadinya? Jadi apa itu Bang? Ilmiah jadi ya. Inkrah Van de Wisde setelah perdebatan ilmiah dilakukan oleh para ahli berdasarkan bukti-bukti dan metodologi masing-masing. Itu yang mantap. Di situ titik temu kita sebetulnya. Iya, Bang ya. Di metode ilmiah ini. Oh, iya. Ah. Oke, lanjut. Ada? Lanjut. Siapa lagi? Ya, tapi juga Anies nih. Ya. ya. Kalau menurut pandangan Prof sendiri menganalisa ijazah menggambar di media sosial Ya. secara hukum itu apakah memang ini bisa dikatakan sebagai langkah manipulasi merusak dari Oh. objek tersebut, itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, tanpa mendahului putusan dari hakim jika dikabulkan Ya. dari praktik yang kedua ini terkait dengan keabsahan tersangka ini, apa langkah kira-kira yang perlu dilakukan dari Polda Metro Jaya mengingat sebenarnya dari pokok perkara ini sudah ada jadwalnya di Jakarta Timur. Bagaimana pandangan hukum dari Prof. Herdianto? Ya. Pertanyaan bagus. Silakan Prof. Ya, pertama kalau mengubah atau memanipulasi, nah itu kan sebenarnya tidak boleh, karena itu dokumen milik pribadi orang lain. Nah, apakah itu terjadi atau tidak? Sebetulnya kan di pokok perkara nanti dibuktikan. Nah, lalu kalau misalnya ini ditolak, kan selesai nih. Mudah-mudahan segera disidangkan perkara. Jadi tidak menunggu seperti tadi yang saya sampaikan, penafsirannya tidak harus menunggu orang mengajukan pra peradilan berikutnya kan tuh. Kemudian kalau ternyata nih diterima ya, kalau seandainya diterima ya terus terang saya nggak menemukan formula ini diterima. Bagaimana jalan pikiran untuk membuat sampai putusan ini perkara ini diterima permohonan pra peradilan. Karena untuk diterima itu kalau alat bukti yang dimiliki tidak ada atau tersangka dulu baru alat bukti dicari. Ya. Ini kan tidak. Lama sekali loh prosesnya. Ini untuk sekelas seorang mantan presiden membuat pengaduan atau laporan, selama ini prosesnya menurutnya terlalu lama. Ya.
terlalu lama. Ini bukti bahwa sebetulnya tidak ada intervensi dari seorang mantan presiden ya. Jadi proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian fair, ya sangat fair ini menurut saya. Kalau memang biasa nih zaman dulu, ini tinggal telepon langsung jadi gitu, langsung jadi tersangka orang. Nah ini artinya penyelidik dan penyidik sangat aspiratif dan memperhatikan pendapat masyarakat, rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat. Ini lamanya proses ini sampai puluhan saksi yang diperiksa, puluhan ahli yang diperiksa. Saya kira ini menunjukkan kehati-hatian. Kalau sampai hakim pra peradilan mengabulkan, saya nggak ngerti apanya kok harus dikabulkan ini. Nah maka tentu akan terjadi kebingungan bagi penyidik untuk melakukan langkah ulang. Nah sebenarnya pra peradilan walaupun ini diterima itu tidak menyatakan pokok perkara menjadi batal. Ini bisa diulang lagi proses penyidikan oleh. Nah jadi kan gini ya. Pra peradilan itu kan semacam tunjuk ajar dari hakim dalam kerangka fungsi koordinasi horizontal antara subsistem peradilan yang satu dengan subsistem peradilan yang lain. Jadi kalau ada yang nggak benar dalam proses penyidikan, ya jewer kupingnya, kamu salah, harusnya kamu begini. Jadi ada petunjuk. Jadi kalau penuntut umum ada P19, pengadilan itu ada pra peradilan untuk meluruskan jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Nah kalau ini juga dianggap salah sekarang yang sebenarnya sudah meriksa puluhan saksi, puluhan ahli, apalagi yang harus dilakukan oleh penyidik? Ya. Nah itu saya juga nggak ngerti jadinya kalau begitu kan. Ini di luar kerangka ilmu hukum acara pidana lagi jadinya. Itu ada sesuatu yang di luar ilmu pengetahuan saya artinya. Kalau sampai di saja misalnya ditolak. Ya. Di hasil terakhir pertama menyatakan bahwa proses penangkapan cacat formil. Ya. Lalu bagaimana pertanggungjawaban dari penyidik bahwa cacat formil ternyata dari terakhir pertama? Oh ya. Ya kan kalau terkait penangkapan itu kan dilakukan penangkapan terus selesai. Peristiwanya sudah selesai. Peristiwa perbuatan administrasi negara atau perbuatan penegak hukum yang sudah selesai terjadi. Kecuali kalau penahanan. Kalau penahanan kemudian dinyatakan tidak sah, maka tahanan harus dikeluarkan dari tahanan. Ini kan tidak. Proses sudah selesai. Nah, jadi apalagi yang mau dipersoalkan gitu. Jadi nggak ngerti juga saya di pra peradilan pertama itu mau dipersoalkan akibat hukumnya apa? Yang nggak ada akibat hukumnya karena penangkapan itu, kalaupun dianggap penangkapannya tidak sah, artinya orang tidak boleh ditangkap. Dan sekarang kan tidak ditangkap dan tidak ditahan. Nah paling kalau memang itu dianggap sebagai sebuah kesalahan prosedur, maka sanksi administratif atau sanksi internal yang dihadapi oleh para penyidik yang melakukan penangkapan. Ya. Agak kerasin ya. Juga banyak sentilan atau pendapat yang berbeda dengan Iya. apalagi dengan kekerasan yang dikenakan dan barang bukti. Dia berpendapat nggak selama itu orang mau mendakwakan tanpa ada barang bukti yang mati dan barang Jadi gini, sistem peradilan kita sejauh ini baik KUHP lama maupun KUHP baru tidak sulit kok mentersangkakan orang. Asal ada 2 alat bukti. Nah, saya contohkan di dalam hukum Islam ya misalnya. Untuk mentersangkakan orang, menuduh orang dalam hukum Islam, itu minimal 4 saksi. Lebih sulit. Tapi dalam hukum acara pidana kita enggak, cuma 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti itu bebas pilih di antara beberapa alat bukti yang tersedia dalam hukum acara pidana. Mau saksi, nah untuk disebut saksi itu minimal 2 orang saksi. Kalau sudah ada 2 orang saksi, ya sudah cukup. Tambah ahli. Nah, tinggal sebetulnya proses, maka pertempuran yang sebenarnya itu adalah di pokok perkara. Nah, kalau ya ternyata ini ada penyidik atau penuntut umum nakal, lalu kemudian menghadirkan alat bukti keterangan ahli yang tidak kompeten. Saksi yang misalnya saksi bodong misalnya. Nah, ini kan bisa diperiksa. Bisa di-counter oleh penasihat hukumnya pada saat pokok perkara, di persidangan pokok perkara. Nah, dari situlah nanti hakim akan berpendapat menyimpulkan bahwa ini tidak benar. Alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum ini tidak meyakinkan. Nah, jadi perdebatan seharusnya itu memang di pokok perkara. Ya. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menghadirkan. Nah, penuntut umum diberi kesempatan untuk
membuktikan dakwaannya, dan penasihat hukum diberikan hak untuk membuktikan sebaliknya bahwa kliennya tidak bersalah. Itulah azas praduga tak bersalah. Ya. Ada statement bahwa dari kuasa hukum menyebab seorang ahli berkaitan undang-undang ITE tidak bisa menjawab. Ya, saya bukan ahli ITE, saya ahli pidana. Kalau tadi saya bilang jangankan ITE, terkait dengan hukum perdata saja saya nggak mau jawab. Inilah profesionalisme. Saya hanya menjawab terkait hukum pidana, karena saya adalah ahli hukum pidana. Ya jangan ngambil ladang orang, ada ahli ITE. Tapi kan sebagai terdakwa juga atau sebagai tersangka dalam konteks pidana itu harusnya bisa menguasai sebagai ahli untuk apapun yang dipertanyakan oleh termohon. Gimana? Ya kalau kita kan pada prinsipnya kan hakim dianggap tahu segalanya, jus curia nobis. Tapi dalam sistem peradilan maka di dalam alat bukti itu ada namanya keterangan ahli. Jadi dihadirkanlah ahli sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ini kita seperti ini kasus penyidikan ini itu berbagai ahli sudah dihadirkan. Nggak mau masuk, nanti offside saya. Walaupun saya bisa pelajari ya sebetulnya ya. Tapi kalau ilmu Bang Rismon saya nggak tahu, angkat tangan saya. Iya. Nggak ngerti Itu, saya. domain dia lah ya. Itu memang teknik itu adalah disiplin ilmu yang menurut saya paling sulit. Kalau sendiri mana nggak beda itu? Kalau termohon itu masuknya di perkara pokok atau perkara itu dari Yang pemohon. Kalau pertanyaan pemohon kan tentu masih objek pra peradilan. Terkait dengan apakah berlaku KUHP lama atau KUHP baru, nah, itu kan masih materi pra peradilan. Kalau nggak kalian perkara Ya. Ya artinya kan kalau masalah kualitas alat bukti, kemudian masalah kekuatan pembuktian, mana alat bukti yang lebih meyakinkan, nah, itu nanti diuji di pokok perkara. Apakah saksi ini kapabel atau tidak? Apakah ahli ini ya? Termasuk kan kita bisa mempersoalkan kualifikasi ahli, dan itu silakan di kesimpulan. Kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon, silakan masukkan dalam kesimpulan bahwa misalnya pemohon meragukan kualifikasi keahlian saya, silakan. Karena yang menilai nanti hakim. Boleh kok. tapi dia mau pasal 32 gitu. Ya. Pertimbangannya. Ya. Habis kok kalau memang dia itu gimana? Ya pasal 32 itu kan tadi dia tanya teknis sekali. Nah, apakah pasal 32 itu merupakan tindak pidana? Ya betul, tindak pidana. Tapi kalau misalnya apa yang dimaksud dengan perbuatan mengubah itu, bagaimana bentuk mengubah? Apa tadi yang dibilang Bang Rismon? Apa tadi alo segala macam itu saya nggak ngerti. Nah, tentu orang yang ahli ITE dong yang bisa jawab. Mana tahu saya. Oke, Sabta. Pertanyaannya jangan terlalu banyak. Karena kita udah 1 jam Jangan lebih terlalu ya. berat. Prof, satu lagi Prof, biar masyarakat juga paham. Kan selama ini mereka mendengung-dengungkan pasal penyelundupan. Ya. Saya praktisi hukum, advokat juga, saya tidak mengenal terminologi ini dalam hukum, Prof. Ya. Jadi mohon ditertibkan, Prof. Apa maksudnya penyelundupan Ya. pasal ini? Ya, ini kan istilah sosiologis saja ya. Kenapa mereka bilang istilah penyelundupan? Karena menurut mereka ini tidak dilaporkan. Padahal kan ini juga ada yang melaporkan. Ya. Dan itu dipersoalkan legal standing pelapornya. Kalau dalam delik yang bukan delik aduan, ya nggak perlu legal standing. Legal standing itu hanya ada dalam hukum perdata atau dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum pidana kecuali delik aduan, ya nggak perlu legal standing. Masa ada ini di sini kita melihat ada pembunuhan, lalu kita diam saja. Memang menunggu korban yang mati mau Setiap melaporkan. warga negara bisa melaporkan. Iya, setiap warga negara yang melihat dan mendengar atau mengetahui terjadinya tindak pidana karena hak dan kewajibannya menurut undang-undang berhak untuk membuat Wah, laporan ini penting polisi. banget. Edukasi bagi masyarakat ya. Jadi Ya, penyelundupan. jangan takut melapor polisi. Oke. Jadi pelapor Lecumanan, Andi Kurniawan dan Maris Waken itu berhak melaporkan itu Iya, ya. berhak. Ya, karena mereka bukan delik aduan tapi Bukan mereka delik laporkan aduan. pidana. Kecuali 310, 311. Iya. Itu harus Pak Jokowi yang buat Betul. laporan. Jadi ini tidak ada pasal penyelundupan rekan Andi yang selama ini mereka pasal 32 dan 35 itu mereka sebut pasal penyelundupan. Jadi ternyata Prof sekarang mengklarifikasi
Itu tidak ada dalam kamus hukum. Pasal 3235 memang dari awal sudah dilaporkan. Ya. dilaporkan. Itu kemarin juga termohon menyampaikan itu. Dari awal rupanya sudah disebut itu. Oke, saya kira bagus sekali podcast kita hari ini, edukasi masyarakat, karena tidak main-main. Salah satu narasumber kita hari ini adalah Profesor Doktor ahli di mana-mana, datang dari Riau, dan besok kembali Prof ya? Besok kembali. Besok kembali Masih ada ya? sidang lagi langsung besok. Waduh, luar biasa. Bagaimana rekan Andi, ada tambahan closing statementmu? Cukup. Mulai korespon, Prof. Oh cukup ya, saya kira. Saya selaku host hari ini, host yang dadakan, mudah-mudahan tidak menyalahi aturan dan tidak, mudah-mudahan value-nya ada juga gitu, belajar host. Oke rekan-rekan semua, jurnalis dan para pemirsa dimanapun yang mendengar, menyaksikan acara ini, semoga ini menjadi edukasi hukum, khususnya Prapit Dua Rosuryo dan persidangan yang ongoing sekarang untuk Dr. Tiba. Kita melihat saja, dan jangan lupa tadi kesan dari Andi, bahwa untuk keseimbangan hak asasi manusia dan equal before the law, jangan lupa pelapor dalam hal ini Pak Jokowi juga harus kita perhatikan hanya di mana kepastian hukum itu. Gitu, jangan sampai berlarut 1,5 tahun begini, kasihan juga pelapor. Bukan kita soal membela-bela Pak Jokowi, tapi dia selaku pelapor kan perlu juga penegakan hukum untuk dia, Prof. Bukan hanya yang terlapor, tersangka ini semua dibela gitu. Lah dia siapa yang membela gitu loh. Tentu ini saksi korban. tentu kita serahkan ke masyarakat, kita nilai mana yang benar, mana yang terzolimi, mana yang tidak perlu kita perhatikan. Saya kira begitu kata terakhir dari saya. Selamat sore semua dan selamat malam rupanya. Oke, terima kasih ya. Oke.